Dewan Masyarakat dari Thailand ya. Oke, pertama, untuk struktur organisasi ASEAN itu yang untuk kelas 8 ini akan jelaskan tentang Dewan Masyarakat Politik Keamanan, tentang ekonomi dan sosial budaya. Kemudian untuk kinerja Dewan Masyarakat ASEAN, koordinasi kerjasama ketiga pilar tersebut dilakukan melalui Dewan Koordinasi ASEAN yang terdiri dari para menteri luar negeri ASEAN. ACC bertemu sekurang-kurangnya 2 kali setahun dengan tugas mengoordinasikan 3 Dewan Masyarakat ASEAN yang terdiri dari Dewan Masyarakat Politik Keamanan, Dewan Masyarakat Ekonomi, Dewan Masyarakat Sosial Budaya. Profil dan keaktifan Thailand dalam ASEAN. Pertama, Thailand memiliki kepala negara seorang raja dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian negara yang beribu kota Bangkok bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Dan yang terakhir kemudian pernah sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN pada 1 Januari 2019, fokus kepada teknologi digital, konektivitas, dan infrastruktur dan ekonomi hijau. Bidang politik keamanan. Partisipasi aktif. Pertama, mengikuti ASEAN Regional Forum atau ARF sebagai salah satu badan sektoral di bawah koordinasi Dewan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN. Tujuan sebagai forum dialog isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik untuk mendukung proses integrasi dan pembangunan masyarakat politik dan keamanan ASEAN. Kedua, mengikuti Treaty of Amity and Cooperation in South Asia, TAC, terbentuk sejak tahun 1979, merupakan sebuah terakat uang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, bertujuan untuk mengatur penyelesaian konflik di antara negara-negara secara damai. Bisa dilanjutkan, Ina? Bidang ekonomi. Peran aktif dalam AEC, ASEAN Economic Community atau AEC, ikut dan berperan aktif dalam bentuk kerjasama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di dalam dan luar kawasan ASEAN. Pada bulan Agustus 2006, dalam pertemuan AEC 26, terbentuk Blueprint AEC 2025. Bidang sosial budaya. Peran aktif. Ikut aktif dalam bentuk kerjasama yang berorientasi dan berpusat pada masyarakat untuk memperkuat integritas ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat. 1. Berperan dalam ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Dideklarasikan pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi yang membahas tentang kekerasan domestik dan seksual pada perempuan dan anak-anak, eksploitasi dan pada perempuan dalam bentuk human trafficking, abuse, and discrimination in migration dengan tujuan agar hak-hak mereka dapat dilindungi. 2. Mengikuti penyusunan ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC untuk mewujudkan masyarakat sosial budaya ASEAN bersifat
terbuka, dan dinamis berdasarkan pendekatan yang berfokus pada masyarakat atau people-centered approach. Tujuan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan menjadi sosial yang tinggi, sehingga warga ASEAN berkembang menjadi sebuah masyarakat yang saling peduli dan berbagi, atau a caring and sharing community. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di waktunya hampir pas ya. Oke, baik. Bu Isti, review sekarang saja ya. Jadi untuk kelompok ini secara umum baik gitu ya. Sayang tadi yang di bagian di bagiannya ini itu sebenarnya PPT-nya bagus ya. Itu infografis yang ada panah-panah tulisan merah itu seharusnya ada penjelasannya, tapi belum dijelaskan. Kemudian saran saya, kalau ada tugas kelompok itu ini untuk semua kelompok saja ya. Tugas ini semestinya PPT ini meskipun yang mengumpulkan satu anak, tetapi setiap anak harus punya. Jadi ketika presentasi dia tahu apa yang harus dia sampaikan gitu ya. Ini tadi kan terlihat Ine membacanya terbata-bata dan masih ada salah kata gitu, itu berarti sebelumnya belum membaca, belum mempelajari tentang PPT ini mungkin gitu ya. Itu kemudian secara umum untuk pertanyaan saya itu belum terjawab dalam tugas kelompokmu ini, karena pertanyaan saya adalah andai saya menjadi dewan masyarakat gitu ya. Jadi kalau ini tadi masih menyoroti tentang kerjasama tentang aktivitas satu negara dalam keikutsertaannya dalam ASEAN. Belum muncul kerjasama negara ini dengan negara mana, bentuknya apa. Nah, itu belum muncul ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Ini untuk kelompoknya Gracia, terima kasih sudah berproses. Berikutnya yang kedua dari kelompoknya Lala. Ya, saya izin share screen-nya, Bu. Silakan. Apa sudah terlihat, Bu? Belum, sebentar lagi mungkin sedang loading. Teman-teman lain mungkin sudah. Sudah? Oke, baik. Silakan, Selamat pagi, Ivan. Bu Isti dan teman-teman. Hari ini saya dan kelompok saya mau presentasikan tentang bagaimana jika kami itu menjadi Dewan Perwakilan ASEAN. Ya, saya akan mulai ya. Ini Bidang Seni dan Budaya. Jika kami menjadi Dewan Masyarakat ASEAN, bidang seni dan budaya, maka kami akan mempromosikan budaya-budaya ASEAN ke mancanegara, karena dengan mempromosikan budaya, maka akan mendorong industri kreatif, pariwisata, dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, dengan mempromosikan budaya-budaya yang ada di negara ASEAN, maka kita dapat saling menghargai keberagaman dan memperkuat identitas ASEAN di mata dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita bisa mengadakan acara-acara mengenai seni dan budaya negara ASEAN. Misalnya, pentas seni masing-masing negara, peragaan busana dengan keunggulan pakaian nasional negara-negara ASEAN. Yang kedua, pemilihan duta seni dan budaya. Dengan memiliki duta seni dan budaya, maka kita dapat mempromosikan seni dan budaya yang ada di negara-negara ASEAN lebih efektif, sehingga dunia internasional semakin mengenal seni dan budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, festival kuliner makanan khas negara-negara ASEAN. Festival kuliner makanan khas negara-negara ASEAN merupakan salah satu daya tarik yang membuat orang ingin mengunjungi suatu negara. Dengan adanya festival kuliner yang diadakan bergantian di negara-negara ASEAN, maka kita dapat menarik minat masyarakat untuk dapat berwisata dan lebih mengenal seni dan budaya negara-negara ASEAN.
bidang keamanan. Bila saya menjadi Dewan Masyarakat ASEAN di bidang keamanan, yang pertama saya akan meningkatkan keamanan di wilayah ASEAN. Dan yang kedua, saya akan menjaga perdamaian di wilayah ASEAN agar tidak terjadi perpecahan dan konflik di wilayah ASEAN, khususnya di wilayah Singapura. Jika saya menjadi Dewan Masyarakat ASEAN di bidang ekonomi, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya akan membuat jalur perdagangan di setiap negara-negara yang berada di ASEAN, agar setiap negara dapat menjual produk lokal yang berasal dari negara mereka dan juga dapat meningkatkan perekonomian yang berada di negara-negara ASEAN. Yang kedua, saya akan mengadakan sosialisasi mengenalkan teknologi modern. Dengan kita mengadakan sosialisasi teknologi modern kepada pedagang kecil, itu dapat meningkatkan perekonomian negara dengan cara mereka dapat berjualan produk lokal secara online. Yang ketiga, saya akan melakukan pengembangan usaha yang kreatif dan inovatif. Dengan kita melakukan pengembangan usaha yang kreatif dan inovatif, perhatian orang lain untuk membeli, maka menguntungkan kita dapat kita berkembang secara pesat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti Lala ini tidak berperan menjelaskan tadi ya? Enggak, Bu. Enggak, oke. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini idenya bagus ya. Jadi kalian sudah paham dengan maksud saya. Jadi dengan maksud soalnya gitu ya. Ini konkret banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dilakukan gitu, ini kamu lalu misalnya ada kompetisi menemukan ide kreatif atau ide ide-ide generasi muda gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan ASEAN. Nah, ini bisa masuk gitu ya. Nah, ini bagus gitu ya. Idenya tuh bisa direalisasikan gitu ya. Bagus. Jadi andai kamu menjadi Dewan ASEAN, masyarakat ASEAN ini yang mau kamu lakukan. Jadi idenya bagus-bagus ya, good idea. Jadi pasti kamu mencari ya, sampai kamu paham bahwa bagaimana perdagangan bisa dilakukan dengan cara online dan lain sebagainya, mengembangkan digital dan lain sebagainya, itu pasti kamu dapat dari literasi, dari banyak membaca. Nah, ketika kamu banyak membaca dan melakukannya dengan senang hati, kamu akan menemukan banyak hal dan itu akan menambah kreativitas berpikirmu ya. Oke. Bagus ya, kelompok ini bagus. Silahkan selanjutnya. Terima kasih. Ivan bertugas lagi ya untuk waktunya. Silahkan berikutnya dari ya Angel ya kalau tidak salah. Kelompoknya siapa nih tadi 3? Oh, Carlota. Oke, silakan Carlota. Oke. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, sebentar. Silahkan, waktunya terus berjalan. Siapa yang share screen? Carlota kah? Yang share screen siapa? Carlota. Oke, mungkin bisa dibantu anggota kelompok lain. Kalau misalnya Carlota mungkin internetnya terkendala. Oke, mungkin untuk menyiapkan ini dioper dulu ke ke anggota kelompok lain untuk bisa share screen, mungkin dikirim dulu datanya ke anggota kelompok lain. Kita lanjut dulu ke kelompok berikutnya ya, ke kelompoknya Angel.
Ya, Carlota tolong disiapkan sesudah ini kita balik ke kelompoknya Carlota. Nggak apa-apa ya Carlota ya, supaya kita tidak buang-buang waktu. Oke, silahkan Angel. Ivan di reset ya ininya. Ya Bu. Timermu. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Yang pertama adalah andai aku menjadi Dewan Keamanan ASEAN. Yang pertama, apa sih itu fungsi Dewan Keamanan ASEAN? Fungsi Dewan Keamanan ASEAN itu untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Contoh menjaga stabilitas politik itu saat misalkan ada negara terkena bencana, negara-negara itu bisa membantu. Untuk memajukan keamanan negara Indonesia bisa menggunakan sistem pertahanan yang bersifat sementara. Sistem pertahanan bersifat sementara itu yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Bisa dilanjutkan, Olive. Yang kedua, andai aku Dewan Ekonomi ASEAN. Apa sih itu fungsi Dewan Ekonomi ASEAN? Fungsi Dewan Ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ASEAN secara merata dan berkelanjutan. Untuk memajukan ekonomi negara Indonesia bisa dengan cara menukar barang dengan negara lain atau barter agar dapat saling menguntungkan. Karena sisilnya error, saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah andai aku menjadi Dewan Seni dan Budaya ASEAN. Fungsi dari Dewan Seni dan Budaya ASEAN itu mengembangkan bidang seni dan budaya negara-negara ASEAN. Untuk meningkatkan pengetahuan rakyat Indonesia tentang seni dan budaya ASEAN bisa dengan cara belajar tentang budaya melalui pendidikan formal. Tetapi belajar tentang budaya itu bisa juga melalui internet atau buku-buku lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan rasa bangga terhadap budaya dan memiliki pandangan bahwa semua budaya itu unik dan baik adanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi siapa tadi kelompoknya? Anggotanya yang mic-nya harus Cecilia. Cecilia. Oh ya, oke, Cecilia ya. Baik. Nah, untuk kelompoknya Angel gitu, Angel, Olivia dan Cecilia. Nah, ini sebenarnya tidak perlu menyampaikan pengertiannya ya, pengertian Dewan Masyarakat bla bla bla, karena kita membahas tentang Dewan Masyarakat ini meskipun puisi tidak menjelaskan, alasannya pernah saya sampaikan bahwa tidak semua materi harus saya sampaikan, hanya yang esensial saja. Nah, di yang lain-lainnya yang bersifat pengetahuan umum kamu harus mencari sendiri. Nah, maka asumsi saya, karena pertanyaan saya mendalam tentang bagaimana jika aku menjadi Dewan Masyarakat ASEAN, maka seharusnya kamu mencari sendiri dan harus sudah paham ini apa gitu ya. Nah, pasti teman-temanmu semua satu kelas ini juga sudah memiliki pemahaman dan sudah nyari sendiri gitu ya pengertiannya ini apa. Jadi kamu nggak perlu nyariin buat teman-temannya gitu ya. Nah, yang harus kamu lakukan adalah andai kamu menjadi Dewan Masyarakat ini gitu ya. Nah, itu jadi yang harus kamu lakukan itu. Ini tadi apa yang harus dilakukan masih terlalu umum, tapi tidak apa-apa. Kemudian tadi ada salah pengertian, itu bukan sementara ya, tapi semesta. Nah, tulisannya juga semesta, tapi tadi Angel bacanya sementara. Yang dimaksud dengan semesta itu ya. Oke, jadi secara menyeluruh gitu ya, semesta itu artinya ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita bisa kembali ke kelompoknya Carlota. Kita bisa kembali ke kelompok Carlota, bisakah? Anggota yang lain bisa menjawab, bisa membantu menjawab? Oke, bisa. Nanti meskipun belum sampai 5 menit, Ivan info Bu Isti ya. Saya agak Sudah kelihatan. Nanti Ivan info saya ya. saya izin mereka berapa menit gitu.
Ya, Bu. Oke, thank you. Silahkan. Mungkin karena Carlota internetnya kurang kuat, mungkin sinyalnya bisa dibantu temannya yang share screen. Ini jelas kayaknya kan Carlota lalu nge-lag ya. Ini mungkin sinyalnya kurang kuat. Jadi waktu dia share screen lalu dia nge-lag. Ada yang bisa bantu? Halo? Oke, kalau gitu saya bantu. Saya siapkan dulu ya. Nanti biar saya yang share screen. Sekarang saya yang siapkan. Karena saya harus ambil dari GC dulu, maka saya lewati lagi dulu ya. Saya lewati dulu. Sekarang kelompoknya Seina dulu, kemudian saya siapkan untuk kelompoknya Carlota. Setelah ini kelompoknya Carlota lagi. Silakan, Seina. Ya, Bu, sebentar. Seina, bisa menyiapkan? Kelompoknya Seina bisa? Halo? Oke. Apa sudah kelihatan? Belum, di tempat saya masih hitam, loading. Bentar. Oke, sudah. Silakan. Mohon maaf Bu Isti, sebelumnya kami Feli, Kak Gracia, Feli dan Jordan izin live ya Bu untuk PJBL lintas wilayah. Oke, silahkan. Terima kasih. Nanti untuk yang hari ini izin PJBL, presentasinya menyusul ya. Nanti presentasi sendiri dengan Bu Isti. Oke, terima kasih. Yang mungkin yang belum belum presentasi itu cuma Jordan ya Bu. Soalnya saya Iya, dan nggak Feli. apa-apa. Ya baik, terima Oke. kasih. Oke, terima Kami kasih. Ya. Silahkan, Seina. Jadi kami akan menjelaskan jika kami adalah Dewan Masyarakat ASEAN, apa yang akan kami lakukan untuk ASEAN. Jika kami menjadi Dewan Masyarakat ASEAN di bidang keamanan, yang akan kami lakukan adalah membuka peluang bagi masyarakat umum untuk mengikuti pelatihan militer, seperti memberi beasiswa supaya masyarakat bisa mengikuti pelatihan militer, lalu melakukan studi banding dengan negara lain di bidang keamanan. Lalu kami juga akan memfasilitasi perselisihan antar negara, yaitu menjadi penengah dalam perselisihan antar negara yang berhubungan dengan batas-batas negara, dan menjunjung tinggi nilai dan sikap kekeluargaan antara negara ASEAN. Bisa dilanjutkan oleh Adel. Jika saya menjadi Dewan Masyarakat ASEAN dalam bidang yang pertama, menggali potensi sumber daya alam negara ASEAN, seperti memaksimalkan potensi ekspor impor sumber daya alam tertentu oleh suatu negara, misalnya kopi, cengkeh, dan beras, dan melakukan ekspedisi pada daerah-daerah yang belum terjangkau untuk mengembangkan potensi sumber daya alam suatu negara. Lalu yang kedua, meningkatkan perekonomian negara ASEAN dengan cara saling bekerja sama dalam ekspor-impor dan mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan bagi pemilik usaha menengah ke bawah di berbagai negara ASEAN. Dilanjutkan oleh Matthew. Andai aku menjadi Dewan Masyarakat ASEAN, bidang seni dan budaya, mengadakan festival budaya ASEAN, memfasilitasi pengrajin dan ahli-ahli budaya supaya bisa mengembangkan budayanya lebih lagi, melakukan studi banding antara negara ASEAN dalam bidang kebudayaan masyarakat pribumi, saling menghargai dan mendukung setiap kebudayaan yang ada. 1. Menyelenggarakan workshop di bidang seni dan budaya. 2. Melakukan pertukaran kunjungan antara seniman ASEAN. Terima kasih.
Oke, sudah cukup. Jadi Seina, Adel, dan siapa ini tadi? Sebentar. Seina, Adel, dan? Oke, sebentar saya siapkan punya Carlota. Oke, terima kasih. Nah, ini juga sudah lebih konkret ya untuk materinya. Jadi hanya 2 karena apa itu namanya? Pertanyaan kita hanya 2, ekonomi, sosial, budaya. Nah, maka di sini tadi sudah lebih bagus. Artinya idenya sudah lebih bisa direalisasikan. Jadi ketika kamu diminta untuk menemukan sebuah ide, nah ide itu ketika dituangkan, ketika dibaca orang lain, tuh orang lain juga bisa ngelakuin. Nah, itu baru yang disebut dengan idemu itu realistis gitu ya, konkret ya, tidak terlalu luas ya. Oke, baik, terima kasih. Kelompoknya Seina. Baik, sekarang kita mau ke kelompok Carlota ya. Bu Isti bantu share screen. Oh, kok nggak mau share screen ya? Sebentar. Di laptop saya kok malah nggak mau share ya? Oke, bisa. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Bu. Oke. Baik, silahkan kelompok Carlota. Bentar saya slide sebentar ya. Oke. Silahkan. Silahkan, siapa yang menjelaskan? Halo. Selamat pagi Bu Isti dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang andai kami menjadi Dewan Masyarakat di ASEAN. Yang pertama di bidang keamanan, yaitu Ferdo masih di mute? Ferdo masih di mute? ya Bu, tunggu Bu. Ini saya nggak kelihatan soalnya Bu. Oke. Tidak kelihatan tulisannya. Pakai HP ya? Ferdo pakai HP ya? Iya. Oke. Mungkin bisa dibantu temannya. Bu. Oke, silakan. Kestabilan dan perdamaian antar negara dengan mengadakan LATGAP, yaitu atau latihan gabungan ASEAN. Yang kedua, memperketat ketahanan kelautan ASEAN. Yang ketiga, mengadakan perjanjian bebas nuklir di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan atau mengetatkan kembali mengenai persoalan sovereign. Yang selanjutnya dibacakan oleh. Sebentar, kok ini kok. Oke. Kerjasama bidang seni dan budaya ASEAN. Pertama, beraliansi dengan negara lain yang masih dalam kawasan ASEAN untuk menciptakan suatu kesenian baru yang menjadi ciri khas masyarakat Asia Tenggara. Kedua, mengadakan pentas seni antar negara yang diperlombakan. Ketiga, mengadakan pameran atau festival kebudayaan antar negara. Keempat, mengadakan pertukaran seni serta budaya antar negara. Oke. Lanjutkan olehnya. Silahkan. Siapa? Saya, Bu. Silahkan. Bentuk kerjasama bidang ekonomi ASEAN. 1. Berinvestasi dalam bentuk kerjasama
multilateral, mendirikan program kerjasama bidang perdagangan SDA antar negara. 3. Mengadakan pertukaran pegawai antar negara secara terbuka untuk meningkatkan kualitas SDM. Oke. Baik. Sudah ya, ini sudah habis ya? Oke, sudah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi ini juga bagus, sudah lebih konkret ya untuk contoh-contohnya. Ya, jadi melakukan latihan gabungan gitu ya. Kemarin sebelum 17 Agustus tuh Bu Isi ada nonton di TV, itu ada latihan gabungan, tapi ini dilakukan oleh Tentara Indonesia dan US Army gitu ya. Jadi latihan gabungannya itu dengan Amerika ya. Nah, itu bukan dengan ASEAN, tapi dengan ASEAN juga pasti ada ya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, kelompok berikutnya kelompok Lola ya. Silakan Lola. Lalu kita masih punya 2 kelompok yang belum menyebutkan tadi, siapakah? Kelompok siapakah yang belum mengajukan diri untuk ini, untuk presentasi? Oke, baik, kita lanjutkan kelompok Lola dulu. Silahkan Lola. Yang share screen Rurin, Bu. Oke, silahkan Rurin. Silahkan Rurin. Halo Rurin. Rurin juga nge-lag sepertinya Lola. Dari tempat saya dia terlihat nge-lag. Adakah backup dari anggota kelompok yang lain materinya? Ada Bu. Siapa? Oke. Sudah bisa ya? Belum, di tempat saya belum terlihat. Halo? Belum, di tempat saya belum terlihat. Teman-teman yang lain sudah bisa melihat? Teman-teman lain sudah bisa kelihatan belum? Barangkali dari tempat saya yang udah buka, ini. Bu, tapi ya gitu. Ini kenapa ini? Masih ini screen-nya. Oke, kamu ambil yang tugas kelompok itu mungkin ya. Diklik yang itu. Dan keluar kayaknya Bu. Mungkin saya bisa share screen. Oke, silakan dibantu anggota kelompoknya. Apakah sudah terlihat? Belum. Di saya belum. Siapa yang share screen? Saya, Bu. Lola? Iya. Belum terlihat. Di tempat saya belum terlihat. Saya nggak tahu kalau misalnya sinyal di tempat saya belum ini. Mungkin teman lain sudah. Sudah, di saya sudah terlihat. Oke. Silahkan. Ya, selamat pagi Bu Isi dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok minggu lalu. Keunikan Singapura. Singapura adalah negara terkecil. Maaf sebentar, belum pindah. Slide-nya belum pindah. Dari tempat saya slide-nya belum pindah. Oke, sudah. Singapura adalah negara terkecil dan termaju di antara negara berwilayah kecil di dunia. Singapura merupakan negara sistem pemerintahan
parlemen konstitusional. Jumlah penduduk Singapura saat ini mencapai 5,3 juta jiwa, menduduki peringkat ke-166 di dunia. Singapura merupakan negara dengan jumlah perbandingan jutawan tertinggi di dunia. Dalam setiap 6 rumah tangga ada setidaknya satu rumah tangga yang memiliki kekayaan di atas 1 juta US dollar. Bisa dilanjutkan dengan Rurin. Nama ibu kota Singapura adalah Singapura. Sistem pemerintahannya republik parlementer. Kepala negaranya presiden. Mata uang Singapura dolar. Luas pulaunya 710,2 km persegi. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN yakni masyarakat mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma. Kedua, kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar. Ketiga, kawasan kohesif, damai, dan keamanan komprehensif. Boleh dilanjutkan. Azaril ya? Atau siapa gilirannya? Apa yang dilakukan saat Dewan Ekonomi ASEAN? Yang pertama, meningkatkan kawasan ekonomi berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan pasar berbasis produksi tunggal. Yang ketiga, kawasan pembangunan ekonomi merata dan berkeadilan. Yang ketiga, Dewan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, program peningkatan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kesepakatan bidang pariwisata dengan ATA atau ASEAN Tourist Agreement. Yang keempat, meningkatkan pesta olahraga seyakin. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompoknya Lola, Azaril, dan Rurin ya. Nah, jadi untuk kelompok ini saya tadi di awal hampir-hampir kayak yang salah fokus gitu loh, kok ini yang dibahas gitu ya. Nah, karena pembahasan kita kali ini pada apa yang harus kamu lakukan jika kamu menjadi Dewan Masyarakat kan gitu ya, tapi di depan ini tadi masih membahas tentang keunikan. Itu sudah kita bahas minggu lalu ya, tidak perlu lagi dibahas di sini. Oke, baik, tidak apa-apa. Oleh sebab itu PPT kalian nilainya tidak maksimal gitu ya, karena masih membahas tentang materi ini gitu ya, padahal ini bukan yang menjadi point of view dari pembicaraan kita dalam pertemuan ini. Oke, baik, tidak apa-apa, tapi kemudian sudah dijelaskan bagian dari materi yang harus kita bahas ya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya dari kelompok Maureen. Ya, Bu, saya izin share. Sebentar, Maureen. Oke, baik, sambil nunggu Maureen share screen, silahkan. Karena tidak ada lagi kelompok yang mengajukan diri untuk presentasi, maka setelah kelompoknya Maureen, presentasi saya tutup. Jadi untuk kelompok yang belum presentasi, nanti silahkan mengambil waktu sendiri dengan saya di luar jam pelajaran IPS, karena kamu artinya tidak siap hari ini gitu ya. Nah, dan itu tolong dikonfirmasikan ke saya kapan kita akan buka Zoom ya. Waktunya tidak di jam pelajaran IPS, tapi di luar setelah jam 1 ya. Oke, baik, silahkan Maureen. Baik, selamat pagi Bu Isti dan teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan bagaimana jika kami menjadi Dewan Masyarakat ASEAN di bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Bisa dilanjut dengan question. Berdasarkan data books.kata.go.id, Singapura merupakan negara ASEAN dengan tingkat keamanan paling tinggi.
dan Filipina menjadi negara dengan tingkat keamanan paling rendah di ASEAN. Maka jika saya menjadi Dewan Masyarakat ASEAN, saya akan meminta Singapura untuk menyumbangkan beberapa alat dan tentaranya untuk Filipina untuk meningkatkan keamanan negara Filipina. Selain itu, jika saya menjadi Dewan Keamanan Masyarakat ASEAN, saya juga akan bernegosiasi bersama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan keamanan di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, jika saya menjadi Dewan Masyarakat ASEAN di bidang ekonomi, Laos kan tidak mempunyai laut, sedangkan Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairan 3,25 juta km. Maka saya akan meminta Indonesia membantu memberikan bantuan hasil lautnya kepada Laos. Singapura merupakan negara yang minim sumber daya bahan baku, industri, dan Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Jika saya menjadi Dewan Ekonomi Masyarakat ASEAN, saya akan membantu Singapura dengan memberikan atau mengekspor sumber daya alam Indonesia. Baik. Menurut databox.kadata.co.id, Kamboja merupakan negara ASEAN dengan tingkat keterampilan SDM paling rendah. Jika saya menjadi Dewan Masyarakat Bidang Ekonomi, saya akan mengadakan program pengembangan SDM di Kamboja. Selain itu, saya juga akan memperluas lapangan pekerjaan di Brunei Darussalam karena berdasarkan yang saya search di Google, Brunei Darussalam merupakan negara ASEAN dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan dengan memperluas lapangan pekerjaan, harapannya bisa mengurangi tingkat pengangguran di Brunei Darussalam. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali ya. Jadi bagus sekali di kelompok ini sudah bisa mengangkat gitu ya, mengangkat permasalahan di dalam setiap negara itu, kemudian kamu memberikan solusinya gitu ya. Jadi kamu pelajari, oh ternyata Singapura itu mereka tidak banyak sumber daya alamnya. Jadi kamu mau memberi gitu ya. Padahal ya kalau Singapura tuh negara kaya, kamu nggak usah ngasih, mereka bisa beli. Tapi karena kebaikan hatimu ya sudah kamu ngasih. Misalnya kalau cuma sekedar teh aja di Indonesia ini banyak kebun teh gitu ya, kasih aja mereka teh misalnya sebulan sekali dikasih berapa kontainer gitu, kali kita nggak rugi juga gitu ya. Itu kemudian tadi Laos tuh negaranya nggak punya laut, padahal kita tahu bahwa ikan itu bagus proteinnya. Nah maka kamu mau berbagi ikan nggak apa-apa, Laos kan negara kecil, penduduknya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya kamu kasih mereka ikan asin aja, ikan asin itu di sini banyak yang nggak makan gitu ya, banyak yang banyak yang nggak mau, artinya tuh nggak jadi prioritas gitu loh makan. Nah mungkin bisa dikasih ke mereka gitu ya. Lalu bagus di Brunei Darussalam kamu tahu kelemahan negaranya, meskipun mereka negara minyak kaya, tapi ternyata penganggurannya banyak karena mungkin mereka punya mindset bahwa kita sudah kaya nih, sudah minum aja minyak gitu ya, saking kayanya mungkin gitu, tapi lalu banyak pengangguran. Kemudian Kamboja yang SDM-nya kurang baik, kamu itu kan tahu dari membaca gitu ya, tahu bahwa Kamboja itu SDM-nya kurang baik, maka kamu mau beri pelatihan tentang apa SDM-nya ini luar biasa bagus gitu ya. Itulah tugas Dewan Masyarakat ASEAN yang sesungguhnya. Jadi dari kelemahan-kelemahan setiap negara itu kita memberikan sumbang saran gitu ya, kita memberikan sumbangan program gitu ya. Nah, itu untuk supaya masing-masing kita bisa saling menopang sehingga menjadi negara ASEAN yang bareng-bareng untuk menjadi makmur, negara yang makmur bersama gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Hari ini sudah berproses, jadi kelompok lain yang belum presentasi, saya boleh tahu kelompoknya siapa? Saya belum, ya kelompok Kania. Oke, Kania, kelompoknya dengan siapa saja Kania? Sama Didi, Salomita, sama Kania belum di-mute, iya, belum unmute. Kania dengan siapa saja kelompoknya? Di unmute dulu. Didi, Salomita, sama Obaja. Sebentar, saya belum dengar ya, kecil suaranya. Kania dengan Didi, Salomita, sama Obaja. Yang belum presentasi kelompok Kania.
Kemudian siapa lagi? Kelompok siapa lagi belum? Yang belum? Kelompok siapa lagi? Halo? Hanya kelompoknya Kania saja. Seingat saya kita ada 9 kelompok. Ada. Oke, baik. Kania, kita akan presentasi kapan? Saya udah Ada waktu. ngobrol sama teman-teman, saya udah bicarain setelah selesai sekolah, Bu. Oke, hari ini saya full sampai sore jam 5, itu sampai jam 5. Jadi jam 5 tuh baru mulai gitu ya, tuh saya ada ini Zoom. Jadi dari pagi ini sampai nanti lanjut mungkin sampai setengah 7, jam 7 saya masih ada Zoom. Jadi belum bisa hari ini ya. Nanti mungkin hari Kamis saya ada dengan anak-anak orasi, mungkin hari Jumat ya. Gitu kan ya? Oke, saya catat di sini Jumat. Nanti apa itu namanya, info ke Bu Isti, kelompokmu bisa jam berapa, info saya Jumat jam berapa ya. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih, saya masih menunggu satu informasi lagi untuk kelompok yang belum ya. Nah, terima kasih sudah berproses dengan sangat baik. Saya bangga kalian bisa menemukan hal-hal yang di buku e-bookmu itu nggak ada. Ya, ini di e-bookmu itu nggak ada, tidak dibahas. Nah, kalian menemukan sendiri. Saya hanya dengan memancing sebuah pertanyaan dan kamu bisa apa itu namanya menemukan banyak hal yang kemudian kamu bisa mengeksplor pengetahuanmu lebih banyak. Harapan saya itu anak-anak SMP Santo Yosef itu ada yang menjadi duta, gitu, ada yang menjadi duta ASEAN, ada yang menjadi apa ini namanya. Kalian ikut ini nggak ya? Nggak ikut ya PJJ-nya Pak Agus ya. Pak Agus Sabtono itu adalah Duta Besar Indonesia untuk Mumbai, India. Itu alumni SMP Santo Yosef. Nah, kenapa kok Pak Sabtono, Agus Sabtono bisa sampai ke sana ya? Karena pengetahuannya luas gitu ya, pengetahuannya luas tentang negara-negara di negara-negara di luar Indonesia. Nah, kalian juga gitu. Harapan saya ketika misalnya kamu tahu bahwa Laos begini, Kamboja begini, kamu lalu punya cita-cita aku harus jadi duta besarnya Kamboja supaya aku bisa menyumbangkan pikiran-pikiranku untuk bisa memperbaiki SDM di sana misalnya gitu, why not gitu ya. Kalau kamu punya mimpi yang besar, mimpi itu terus kamu pikirkan, itu bukan tidak mungkin akan terjadi, karena setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu karena kita sering pikirkan. Hal-hal yang tidak pernah kamu pikirkan itu tidak akan pernah terjadi. Tapi hal-hal yang terus kamu pikirkan, apalagi ditambah dengan doa gitu, itu akan terjadi. Ya, oke, baik, terima kasih. Semoga kalian menemukan banyak manfaat dari pelajaran kita kali ini. Saya akhiri untuk pelajaran tentang keunikan negara ASEAN. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya masih di materi bab ini ya. Nah, kemudian nanti saya akan siapkan kantong tugasnya untuk di GC untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat atas presentasi hari ini. Berarti ada berapa ini tadi? 7 ya. Ada 7 pertanyaan, ada 6 pertanyaan ya, ada 6 pertanyaan setiap anak. Berarti setiap anak akan ada 6 pertanyaan yang akan diposting di GC. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih sudah berproses dengan baik. Terima kasih juga sudah fokus untuk mendengarkan teman-teman presentasi dan membuat soal yang semoga soal itu juga makin mengeksplorasi pengetahuanmu. Terima kasih Ivan sudah bertugas untuk menjadi timer presentasi kita hari ini. Mohon untuk menginfokan ke saya hari ini yang tidak masuk Zoom siapa kecuali 3 orang temanmu yang sekarang sedang PJBL wilayah ya. Oke, Ivan. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. So far, Ivan sudah bertugas dengan sangat baik selama menjadi koordinator IPS. Terima kasih banyak ya. Oke, baik. Saya akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. 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 Sama-sama. Saya akhiri ya.